Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita ketemu di mata kuliah agama. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan konsep keimanan dan peribadatan. Mengawali pertemuan kali ini agar materi yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat dan bisa dipahami, mari kita awali materi kali ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bicara mengenai konsep keimanan dan peribadatan, mengapa saya sampaikan di awal? Karena mata kuliah kita agama, tentu agama tidak lepas yang namanya dari konsep keimanan dan peribadatan. Terlebih dahulu sebelum kita membahas apa itu iman dan bagaimana peribadatan, maka terlebih dahulu kita mengenal dari konsep manusia itu sendiri. Karena pada dasarnya manusia ketika mereka memiliki keimanan dan kemudian mewujudkan keimanan itu dalam bentuk peribadatan, kita harus mengenal terlebih dahulu konsep dari manusia. Di sini nanti akan saya sampaikan pendapat mengenai konsep manusia dari arti filosofi dan dalam perspektif Islam. Nah, kalau kita mau mengenal manusia dalam arti filosofi, nanti bisa dibaca dalam slide PowerPoint yang sudah saya bagikan, bahwasanya di dalam aliran filsafat, konsep terkait dengan manusia itu paling tidak ada 3. Yang pertama adalah aliran materialisme. Dalam aliran materialisme ini, manusia dianggap bahwasanya terdiri dari unsur materi. Oleh karena itu, bagi manusia yang memiliki pemahaman bahwasanya manusia itu terdiri dari unsur materi, itu kemudian akan berpengaruh dalam hidupnya, ya, akan berpengaruh dalam kehidupannya, sehingga nanti dalam hidupnya ketika orang itu hanya berpikir bahwasanya manusia itu tidak lebih hanya dari unsur materi, dari unsur jasmani saja, maka nanti dalam menjalani kehidupannya akan berpengaruh. Berpengaruhnya bagaimana, Bu? Ya nanti dalam hidupnya itu yang dikejar hanya materi, hanya untuk kesenangan belaka, begitu. Sehingga yang menjadi tujuan hidup atau ukuran dalam menjalani kehidupan itu tidak lebih adalah ukuran materi. Maka hal-hal semacam ini ada nggak di luar sana? Banyak orang yang memiliki pemahaman bahwasanya hidup ini hanya untuk bersenang-senang, hidup ini hanya bagaimana seberapa banyak harta yang bisa kita kumpulkan tanpa berpikir bagaimana tanggung jawab kita di akhir nanti. Nah, ini kalau kita menggunakan aliran materialisme di mana manusia itu hanya menganggap bahwasanya hidup itu hanya tidak lebih dari unsur materi saja. Kemudian yang kedua, aliran spiritualisme. Aliran spiritualisme itu kebalikan dari aliran materialisme yang menganggap bahwasanya manusia itu pada hakikatnya terdiri dari ruh, ya, atau jiwa. Sehingga orang yang berpandangan atau mengikuti aliran spiritualisme ini menganggap bahwasanya hidup itu harus dengan kesederhanaan, karena yang dinilai di hadapan Allah itu adalah ruh kita. Sehingga mereka orang yang mengikuti paham aliran spiritualisme ini lebih dalam hidupnya itu menjauh dari kehidupan masyarakat. Kok gak enak sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu di mata kuliah agama. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan konsep keimanan dan peribadatan. Mengapa materi ini saya sampaikan di awal? Karena mata kuliah kita agama tentu bicara mengenai mata kuliah agama diawali dengan konsep iman dan kemudian dilanjutkan dalam konsep peribadatan. Oleh karena itu kita awali pertemuan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat dan bisa dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita masuk kepada konsep keimanan dan peribadatan, terlebih dahulu akan saya sampaikan terkait dengan pemahaman kita bersama terkait dengan konsep manusia. Mengapa ketika bicara mengenai iman dan ibadah diawali dengan konsep manusia? Karena pada dasarnya antara pemahaman manusia yang satu dengan yang lainnya itu beda-beda. Jadi sehingga nanti akan mempengaruhi gaya hidup, pola berpikir manusia itu akan berbeda-beda tergantung bagaimana manusia itu memahami konsep manusia itu sendiri. Pertama, saya akan menjelaskan terkait konsep manusia dalam pandangan filsafat. Ya, manusia dalam arti filosofi paling tidak nanti bisa dibaca dalam slide PowerPoint yang sudah saya bagikan. Yang pertama adalah konsep manusia menurut aliran materialisme.
Jadi dalam aliran materialisme ini, mereka memandang bahwasanya manusia itu sebagai kumpulan dari organ tubuh. Sehingga manusia itu hanya terdiri dari unsur biologi semata. Nah, kalau ada orang yang berpendapat seperti ini, itu nanti orang yang berpandangan seperti ini dapat berimplikasi pada gaya hidupnya. Sehingga gaya hidupnya itu serba materialistik. Sehingga tujuan hidupnya itu tidak lain adalah untuk kepentingan materi, dan kebahagiaan dunia itu hanya diukur dari segi materi saja. Nah, kira-kira tipe orang seperti ada enggak, Bu? Banyak di luar sana yang kemudian memiliki pemahaman bahwasanya apa-apa selalu diukur dengan materi. Nah, ini berarti bahwasanya dia menganggap konsep manusia itu adalah wujud dari materialisme. Tidak lebih, manusia itu adalah terdiri dari unsur biologis yang hanya mementingkan kepentingan materialisme semata. Nah, ini apakah sesuai dengan Islam? Saya pikir tidak. Jadi Islam tidak hanya mengejar kesenangan materi, tetapi ada keseimbangan antara jasmani dan rohani. Kemudian yang kedua, aliran spiritualisme. Nah, kalau aliran spiritualisme ini berpandangan bahwasanya hakikat manusia itu tidak lebih dari roh atau jiwa. Sehingga aliran ini berpandangan bahwa ruh ini lebih berharga ketimbang materi. Maka kalau ada orang yang berpendapat atau mengikuti aliran spiritualisme ini, dia lebih memilih untuk menyisihkan dari kehidupan dunia. Jadi orang-orang semacam ini biasanya akan menepi dari keramaian, sehingga dia lebih mengutamakan untuk beribadah, untuk beramal. Nah, kira-kira apakah pemahaman seperti ini sesuai dengan pandangan Islam? Saya pikir juga tidak. Jadi Islam itu mengajarkan keseimbangan. Dunia iya, akhirat juga iya. Jadi hablum minallah dan hablum minan nas itu harus diambil semuanya. Tidak boleh kemudian kita itu baik kepada Allah tapi kemudian kita tidak baik kepada sesama. Nah, ini aliran macam-macam. Jadi banyak orang yang kemudian menganggap bahwasanya kehidupan di dunia ini tidak perlu. Hidup bersosial di masyarakat itu tidak perlu, sehingga yang penting adalah bagaimana kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Saya pikir ini juga kurang pas begitu. Bukan tidak benar, tapi kurang pas, kurang tepat gitu. Jadi kaitannya dengan aliran spiritualisme, karena Nabi Muhammad sendiri sebagai Rasul kita itu juga mengajarkan adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat. Bahwasanya ibadah dunia itu juga perlu, untuk kepentingan bekerja, untuk kepentingan dunia juga perlu, untuk kepentingan beribadah di akhirat juga perlu. Maka aliran spiritualisme ini tidak sepenuhnya salah, tapi kurang tepat. Kemudian yang terakhir, menurut aliran dualisme, aliran ini menganggap bahwasanya manusia itu pada hakikatnya terdiri dari dua substansi, yaitu jasmani dan rohani. Maka aliran dualisme ini menganggap bahwasanya jasmani itu penting, rohani juga penting. Jadi antara keduanya itu terjalin hubungan sebab akibat dan saling mempengaruhi. Oleh karena itu, mana sekiranya aliran yang bisa kita ikuti, Bu? Apakah aliran materialisme, spiritualisme, atau aliran dualisme? Yang lebih tepat dengan misi keislaman sebetulnya adalah aliran dualisme, di mana di dalam menjalani hidup bahwasanya manusia itu juga membutuhkan yang namanya kepentingan jasmani dan rohani. Baik, kita masuk kepada manusia dalam perspektif Islam. Ada 3 kata yang biasa digunakan di dalam Al-Quran, bahwasanya manusia itu kadangkala disebut dengan istilah insan, kadangkala Allah menyapa manusia itu dengan sebutan Bashar, ada juga manusia itu disebut dengan istilah Bani Adam. Maka akan kita sampaikan satu persatu. Makna Bashar nanti juga silahkan dibaca sendiri. Makna Bashar ini kemudian dikaitkan dengan kedewasaan dalam kehidupan manusia, yang kemudian manusia itu memiliki tanggung jawab. Maka kemudian kalau panjenengan mencoba membaca terjemahan yang ada di dalam Al-Quran, kata Bashar ini ditujukan kepada manusia, yang dimana manusia itu di dalam menjalankan kehidupannya tentu ada tanggung jawab. Di situ manusia dianggap sebagai makhluk yang dewasa sehingga memiliki tanggung jawab. Oleh karena itu setiap apapun yang kita lakukan pasti nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Karena Allah menyapa manusia dengan sebutan Bashar. Jadi manusia itu dianggap sebagai makhluk yang dewasa, kemudian memiliki tanggung jawab.
Sehingga kemudian manusialah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Kemudian yang kedua, manusia itu kemudian disebut dengan sebutan An-Nas atau Al-Insan. Mengapa disebut begitu? Karena manusia ini disebut sebagai makhluk sosial. Bahwasanya manusia itu tidak bisa menepi sendiri, kemudian memiliki berpendangan bahwasanya manusia itu adalah makhluk individu, tidak. Bahwasanya secara fitrah manusia itu memang diciptakan sebagai makhluk sosial. Terbukti bahwasanya dalam ritual ibadah sholat dalam sehari-hari, kalau panjenengan mau mencermati dengan cermat, kita sholat diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, tangan kita menengadah di atas. Itu artinya apa? Menunjukkan bahwasanya ada dua hubungan. Yang pertama adalah hablum minallah, tangan kita menengadah ke atas, itu menunjukkan bahwasanya ada hubungan yang harus dijalin secara baik dengan pencipta kita, yaitu kepada Allah. Kemudian setelah beribadah itu selesai, ibadah sholat itu selesai, diawali dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan mengucap salam. Nah, ketika mengucap salam, kita menoleh ke kanan dan kiri. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu sebetulnya sebagai simbol bahwasanya manusia itu memiliki watak atau karakter sebagai makhluk sosial. Nah, setelah kita berhubungan baik kepada Allah pada waktu sholat, ketika sholat itu selesai, maka saatnya kita menoleh ke kanan dan ke kiri kita. Itu menunjukkan apa? Bahwasanya kita itu sebagai manusia adalah sebagai makhluk sosial. Itu. Kemudian yang terakhir adalah manusia sebagai Bani Adam, itu menunjukkan bahwasanya manusia itu merupakan anak turunnya dari Bani Adam, ya. Jadi ada Al-Insan, ada Al-Bashar, ada An-Nas. Nanti silahkan dibaca sendiri dalam materi. Oke, berikutnya setelah kita mengenal konsep manusia baik menurut filsafat maupun menurut perspektif Islam, selanjutnya adalah kita bicara mengenai iman, ya, mengenai istilah iman itu secara etimologi maupun terminologinya apa, nanti silahkan dibaca sendiri dalam materi yang sudah saya bagikan. Maka pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan bahwasanya iman itu pada dasarnya, kalau kita bicara mengenai iman, semua agama di permukaan apapun agamanya, itu pasti memiliki sistem kepercayaan masing-masing terhadap Tuhannya. Tetapi kalau kita bicara iman di dalam Islam, ini adalah persoalan yang mendasar dalam kehidupan seorang muslim. Karena apa? Bahwasanya dengan iman inilah pondasi orang ketika melakukan agama. Jadi intinya begini, orang itu disebut beragama ketika dia memiliki iman. Ketika tidak ada iman, maka kemudian dengan sendirinya itu dia tidak punya agama. Ibarat kata, kalau kita mau membangun sebuah rumah, ya, yang paling penting, yang paling harus diperhatikan adalah dalam membuat pondasinya. Rumah sebagus apapun, kalau pondasinya tidak kuat maka bakal ambruk. Begitu juga dengan agama. Orang mengaku beragama baik, tapi kalau imannya tidak baik, maka juga akan runtuhlah agama tersebut. Maka akan sirnalah keimanan seseorang. Maka iman ini menjadi pondasi awal, pondasi yang dasar sekali ketika orang mengaku beragama. Jadi orang itu dikatakan memiliki agama ketika dia itu memiliki iman atau keyakinan atau kepercayaan. Nah, kita masuk kepada proses terbentuknya iman. Kalau kita merujuk pada surat Al-A'raf ayat 172, nanti silakan dibaca sendiri ayat beserta terjemahnya. Ayat tersebut mengingatkan kepada kita bahwasanya secara fitrah manusia itu sudah mengimani kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang mengaku bahwasanya dia itu ateis, tidak memiliki kepercayaan, itu sebetulnya hanya omong kosong semata. Karena di dalam Al-Quran sejatinya sudah dijelaskan dalam surat Al-A'raf bahwasanya manusia itu pada dasarnya adalah homo religius, ya, memiliki fitrah untuk beragama. Anda suka atau tidak suka, sebetulnya ketika kita masih di dalam kandungan, kita itu sudah memiliki kontrak dengan Allah. Ketika kita ditanya oleh Allah, apakah aku ini Tuhanmu? Jawab kita, iya, engkau adalah Tuhanku. Silahkan nanti dibaca dalam surat Al-A'raf ayat 172. Maka kemudian dalam perkembangannya Rasulullah mengatakan, kalau kita di dalam kandungan itu sudah melakukan perjanjian kontrak dengan Allah, kita sudah mengatakan iya bahwasanya Allah adalah Tuhanku, maka kemudian kenapa di muka bumi ini banyak orang yang kemudian beragama lain selain Islam? Maka kemudian Rasulullah mengatakan bahwa setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah.
dalam keadaan suci. Ya, semua sebetulnya secara fitrah semua manusia itu beragama Islam. Akan tetapi orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusinya seseorang. Nah ini, jadi secara fitrah sebetulnya semua manusia itu beragama Islam. Akan tetapi ketika kemudian terlahir, ia kemudian memeluk agama lain selain agama Islam, itu sebetulnya tidak lain adalah campur tangan dari pola asuh orang tua atau siapapun yang membesarkannya. Oleh karena itu nanti kita sebagai orang tua berkewajiban penuh untuk mendidik putra-putri kita terkait dengan urusan agama. Jadi orang tuanya lah yang dapat membentuk manusia itu beriman atau tidak, ya. Meskipun semua ketentuan itu ada di Allah, tetapi bahwasanya bagaimana orang itu mengupayakan keimanan seseorang ya diawali dari didikan orang tua. Kira-kira seperti itu. Nanti silahkan dibaca dalam materi bahwasanya salah satu unsur fitrah atau potensi dasar yang ada pada manusia itu adalah keyakinan akan adanya Tuhan. Bahwasanya kehidupan dalam batin manusia itu terdapat satu dimensi yang disebut dengan naluri bertuhan. Jadi sebetulnya ateis itu tidak ada. Ya, tidak ada kepercayaan kepada Tuhan itu sebenarnya hanya omong kosong ya. Dia berbohong terhadap dirinya sendiri. Karena pada dasarnya fitrah manusia itu masing-masing memiliki naluri untuk bertuhan. Maka kemudian kita lanjut kepada di antara ciri-ciri orang yang beriman. Orang itu dikatakan beriman itu ketika bagaimana, Bu? Silakan, banyak ciri-ciri orang yang beriman itu karena cabangnya iman itu sangat banyak. Di antaranya silakan dibaca dalam surat Al-Baqarah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, di situ ada kata-kata al-muttaqin. Kemudian ketika ditanya siapa al-muttaqin itu, orang yang bertakwa itu bagaimana, orang yang beriman itu seperti apa, maka keterangan dalam Al-Quran Allah menjawab hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib ila akhirih dan seterusnya. Maka bisa kita simpulkan di antara ciri-ciri orang yang beriman satu, yaitu beriman kepada hal yang gaib ya. Beriman atau percaya kepada hal yang gaib. Hal yang gaib itu pertama apa? Tentu yang pertama adalah iman kepada Allah. Karena Allah adalah memiliki sifat gaib yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diindra. Maka syarat yang pertama orang dikatakan beriman itu adalah orang tersebut mau meyakini adanya hal yang gaib. Yang pertama adalah gaib itu adalah yang dimaksud adalah mengimani adanya Allah. Jadi panjenengan itu ketika ada teman atau ada masyarakat, ada manusia yang dia itu rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat dan seterusnya, tapi kok dia itu tidak mengakui adanya Allah, ya percuma. Jadi syarat utama, pondasi awal orang beragama itu ya meyakini adanya Allah. Kemudian nanti masuk kepada intinya adalah kalau kita bicara keimanan itu ringkasnya adalah termaktub dalam rukun iman yang ada 6 itu. Dia meyakini adanya Allah, dia meyakini adanya malaikat dan seterusnya. Lalu kemudian kalau sudah keimanan itu ada dalam hati manusia, kemudian wujud peribadatannya bisa terwujud, termanifestasi dalam bentuk sholat, zakat, dan seterusnya. Termasuk iman kepada kitab Allah, iman kepada hari akhir gitu. Jadi di antara ciri-ciri orang yang beriman sekali lagi kalau kita merujuk pada surat Al-Baqarah di antaranya itu. Jadi mau mengimani, mau percaya kepada hal yang gaib, kemudian ketika keimanan itu sudah termaktub, maka kemudian wujud peribadatannya bisa dalam berwujud sholat, zakat, dan lain sebagainya. Beda ketika kita merujuk pada surat Al-Imran ayat 133 sampai 135, lebih detail lagi dijelaskan ya. Ketika sudah ada iman, kelanjutannya banyak. Orang dikatakan beriman ketika dia itu mau membelanjakan harta bendanya di jalan Allah, baik dalam keadaan senang atau susah. Intinya ciri-ciri orang beriman itu ketika mau memberi, mau bersedekah dalam kondisi apapun. Seandainya saya dan panjenengan itu dalam kondisi berlebih ya, punya rezeki banyak kok mau sedekah, itu menurut saya biasa. Dianggap luar biasa, memiliki nilai yang lebih di hadapan Allah itu ketika kita sendiri dalam kondisi kesusahan, kekurangan, tapi masih mau bersedekah, itu di hadapan Allah pasti memiliki nilai plus. Jadi orang kaya kok mau zakat, ya sudah seharusnya. Tetapi kalau ada orang yang miskin tapi masih mau bersedekah, itu luar biasa di hadapan Allah. Maka
Di antara ciri orang yang beriman itu ketika kita mau berbagi kepada sesama. Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam itu memang mengajarkan bersifat humanis kepada sesama dan menunjukkan pula bahwasanya di dalam Islam itu mengenal Islam itu merupakan makhluk sosial, membutuhkan kepada yang lain. Kemudian berikutnya di antara ciri beriman, monggo dibaca. Di situ disebutkan orang dikatakan beriman itu ketika dia itu mampu mau menahan emosinya, ya, mengelola emosinya agar tidak gampang marah dan seterusnya, bertindak kekerasan dan seterusnya. Kemudian orang dikatakan beriman itu ketika dia itu mau memberikan maaf kepada orang yang sudah menzaliminya, gitu. Allah saja Maha Pengampun, maka kemudian kita dianjurkan untuk mau memberikan maaf kepada orang yang sudah menzalimi kita dan seterusnya. Nanti silahkan dibaca sendiri kaitannya dengan antara ciri-ciri orang yang beriman. Berikutnya adalah relasi, ya, atau kaitannya antara iman dan amal. Di luar sana Mas, Mbak, ya. Jadi kalau kita bicara mengenai iman dan amal, orang Islam itu ternyata pemahamannya macam-macam, ya. Kalau di Indonesia oke lah, ada NU, ada Muhammadiyah, barangkali nanti ada MTA dan seterusnya. Tetapi kalau kita merujuk kepada sejarah, ya, sejarah di dalam Islam, Islam itu banyak alirannya. Di antaranya ada aliran Khawarij, aliran Murji'ah, Mu'tazilah, Syiah dan seterusnya. Nah, kaitannya dengan materi kita bicara mengenai relasi iman dan amal. Ketika aliran Khawarij ini ditanya bagaimana kaitan antara iman dan amal, bahwasanya Khawarij mengatakan tidak semata-mata percaya kepada Allah. Jadi yang namanya orang beriman itu tidak semata-mata hanya bersyahadat tok, tidak. Yang namanya orang beriman itu juga harus mengerjakan segala perintah dan kewajiban agama karena itu merupakan bagian dari iman. Jadi kalau menurut golongan Khawarij, yang namanya orang mengaku iman, antara iman dan amal itu tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak cukup hanya membaca syahadat, tidak mau sholat, tidak seperti itu. Ini kalau menurut golongan Khawarij. Kalau menurut golongan Murji'ah, yang dimaksud dengan iman itu adalah tasdik secara demonstratif atau makrifah, mengetahui Allah dengan kalbu. Kalau menurut aliran Mu'taziliyah ini, iman dan amal itu sesuatu yang terpisah. Jadi kalau menurut aliran Murji'ah, orang itu dikatakan beriman, yang penting dia itu meyakini di dalam hati Allah itu ada, ya. Jadi tidak berpikir tentang amal. Yang dinilai menurutnya, ya, jadi ini menurut golongan Murji'ah, orang itu dikatakan beriman, yang penting di dalam hatinya itu ada iman. Sudah, tidak berpikir tentang amal. Nah, ini apakah sesuai dengan keyakinan saya dan panjenengan? Saya pikir Murji'ah ini kurang tepat ketika kita ikuti. Kemudian berikutnya, Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah ini adalah golongan rasionalisme, ya, golongan yang lebih mengedepankan logika dalam hal melakukan apapun termasuk dalam beragama. Kalau menurut golongan Mu'tazilah, iman itu adalah apa yang menurut mereka baik menurut logika mereka. Jadi di dalam menjalankan agama, iman, kita bicara baik iman atau amal, mereka akan mau mengimani ketika logika mereka menerimanya. Mereka akan berbuat baik, misalkan bersedekah. Kalau bersedekah itu menurut logika baik, maka menurut Mu'tazilah akan dilakukan. Gitu. Jadi Mu'tazilah ini adalah salah satu aliran yang ada di dalam Islam, di mana semuanya itu serba diukur dengan logika. Maka ada ilmuwan yang berpendapat Mu'tazilah ini sebetulnya bukan bagian dari Islam, karena sesuatu selalu diukur dengan yang namanya logika. Padahal logika manusia satu dengan yang lainnya bisa jadi berbeda. Baik, berikutnya adalah menurut golongan Asy'ariyah. Nah, kalau golongan Asy'ariyah ini banyak dianut oleh pemahamannya, bukan alirannya. Pemahaman dari golongan Asy'ariyah ini banyak diikuti oleh orang-orang di Indonesia. Mudah-mudahan saya dan panjenengan banyak mengikuti aliran ini, karena aliran ini saya rasa lebih tepat diikuti. Bahwasanya kalau ditanya mengenai iman dan amal, itu kalau menurut pandangan Asy'ariyah, ketiga unsur iman itu tidak hanya membenarkan dalam lisan, ya, tidak hanya cukup membenarkan di dalam hati, tetapi juga harus diwujudkan dalam perbuatan. Ini yang saya pikir pendapat yang paling tepat untuk diikuti. Jadi menurut Asy'ariyah, yang namanya orang beriman, antara iman dan amal itu tidak bisa dipisahkan.
Jadi yang namanya orang beriman itu ya hatinya harus baik, dalam mengucapkan juga baik, kemudian diwujudkan dalam bentuk tingkah lakunya juga baik. Jangan kemudian seperti Murji'ah tadi. Kalau menurut Murji'ah itu yang penting hatinya baik. Adapun dia membunuh, adapun dia mencuri itu nggak ada urusan antara iman dan amal. Nah, ini yang saya pikir kurang tepat. Kalau menurut Asy'ariyah tidak. Kalau menurut Asy'ariyah itu iman itu ya harus memenuhi 3 unsur ya. Baik hati, kemudian lesan maupun perbuatan itu harus sinkron ya. Jadi harus sama-sama. Ketika hatinya mengatakan iman, ya lesannya pun juga harus menunjukkan ciri-ciri orang yang beriman. Perbuatannya pun harus menunjukkan karakter orang beriman. Saya pikir ini yang paling tepat ya untuk kita ikuti. Kemudian yang terakhir, aliran Maturidiyah ini berpendapat bahwasanya iman itu adalah tasdik bil qalbi. Tasdik bil qalbi itu apa, Bu? Mempercayai atau membenarkan dengan hati. Nah, ini kurang lebih sama dengan Murji'ah tadi. Golongan Maturidiyah ini mengatakan bahwasanya orang itu dikatakan beriman ketika dia itu membenarkan dalam hati. Dia tidak membahas apakah bagaimana dengan lesannya, bagaimana dengan amal perbuatannya, tidak seperti itu. Maka di antara aliran-aliran yang ada di dalam Islam itu yang menurut saya pas untuk diikuti adalah menurut pandangan Asy'ariyah. Ya, jadi saya dan panjenengan ketika mengaku orang yang beriman, ya antara hati, kemudian lesan dan perbuatan itu harus menunjukkan ciri-ciri orang yang beriman. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa dipahami. Kesimpulannya adalah ketika saya tadi menjelaskan apa itu iman, kemudian apa itu kaitannya iman dan amal, maka sebetulnya dasar-dasar keimanan itu sebetulnya termaktub dalam rukun iman dan rukun Islam. Jadi ketika saya dan panjenengan itu sudah memproklamirkan diri menjadi orang yang beriman, setidaknya apa yang tertera di dalam rukun iman dan rukun Islam itu harus dijalankan. Kalau kita merujuk kepada rukun iman, ya satu, kita harus mengimani bahwasanya Allah itu hanyalah satu, tidak ada sekutu baginya. Kita mengimani adanya Rasulullah Muhammad sebagai nabi yang terakhir, kemudian kita mengimani adanya malaikat, kita mengimani adanya kitab Allah, kita mengimani hari akhir, qada dan qadar Allah. Nah, itu semua sebagai dasar iman yang paling mendasar orang dikatakan beriman kepada Allah. Jadi apa yang tertera di dalam rukun iman itu harus dilaksanakan dengan baik. Kemudian wujud dari rukun iman itu kemudian mewujud dalam rukun Islam. Orang dikatakan beriman ya diawali dengan keyakinan bersyahadat ya. Ada syahadat kepada Allah dan syahadat Rasul ya. Kita meyakini adanya Allah dan Rasulnya. Kemudian kalau kita sudah iman kepada Allah dan Rasulnya, maka kita harus menjalankan syariatnya berupa sholat, zakat, puasa, dan haji. Jadi dasar-dasar keimanan ringkasnya termaktub dalam rukun iman dan rukun Islam. Berikutnya kita masuk dalam konsep peribadatan, karena materi kita pada kesempatan kali ini tadi kan konsep keimanan dan konsep peribadatan. Konsep keimanan saya anggap cukup, mudah-mudahan nanti bisa dipahami detailnya karena video tidak bisa dibuat terlalu panjang durasinya, sehingga saya hanya menyampaikan hal-hal yang dianggap perlu saja. Kemudian kalau kita merujuk kepada agama Islam, kalau kita masuk kepada konsep ibadah, mengenai pengertian ibadah itu apa nanti bisa dibaca sendiri. Ibadah itu berarti tunduk atau patuh ya. Nah, kemudian ibadah di dalam Islam itu ada 2 macam. Yang pertama sebutannya adalah disebut ibadah mahdhoh dan ibadah ghairu mahdhoh. Nah, kemudian nanti ada jenis dan kaifiahnya seperti apa. Coba kita kenalan dulu apa yang dimaksud dengan ibadah mahdhoh. Jadi kalau yang dimaksud dengan ibadah mahdhoh itu adalah ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah secara terperinci tentang jenis dan tata caranya. Contoh wudhu, tayamum, mandi, sholat, puasa, haji, umroh itu adalah jenis ibadah mahdhoh, karena ini bukan hasil inovasi yang dibuat oleh para ulama, tetapi ini adalah jenis dan ketentuannya sudah ditentukan oleh Allah. Seperti sholat, mengapa kok sholat subuh itu 2 kali? Yaitu ketentuan dari Allah yang diberikan kepada Rasulnya, kemudian Rasulnya menyampaikan kepada kita.
sholat itu kemudian menggunakan bahasa Arab ya karena ketentuan ajarannya seperti itu. Tidak boleh kemudian karena sholat itu termasuk ibadah mahdhah, kita tidak boleh bikin inovasi sendiri. Bu, karena kita hidupnya di Indonesia maka kita menggunakan sholat berbahasa Indonesia. Sebagaimana berita yang pernah menghebohkan di Indonesia di Malang beberapa waktu yang lalu, ada sekelompok umat Islam yang memiliki gebrakan inovasi terkait dengan ibadah. Nah, ini kalau termasuk ibadah mahdhah tidak boleh. Kalau Rasulullah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, salatnya Rasulullah menggunakan bahasa Arab, otomatis kita harus mengikutinya karena salat ini termasuk ibadah mahdhah di mana semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Baik bacaannya, rokaatnya dan seterusnya ini sudah ditentukan oleh Allah. Maka kemudian di dalam menjalankan ibadah mahdhah ini tidak boleh dibuat inovasi atau beristihad terkait dengan bagaimana ibadah itu dilakukan. Tayamum, wudu juga begitu. Wudu selama ini yang dibasuh ada anggota tubuh yang harus dibasuh, diusap. Nah, itu kemudian jenengan bikin inovasi sendiri. Wudu itu sekarang nggak perlu yang dibasuh adalah misalkan tidak perlu wajah, tangan, kaki, tetapi jenengan bikin inovasi sendiri anggota tubuh yang wajib diwudu itu yang mana, itu tidak boleh karena ini termasuk ibadah mahdhah. Intinya adalah ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah secara rinci. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan ibadah mahdhah itu cakupannya adalah hubungannya adalah kepada Allah, hablum minallah, mengatur hubungan manusia dengan Allah. Ini termasuk hablum minallah. Kita wudu itu kan kita hubungannya dengan Allah, kita sholat kepada Allah, kita haji kaitannya dengan Allah. Maka ibadah mahdhah ini adalah ibadah yang secara langsung kita tujukan kepada Allah. Nah, ciri-ciri dari ibadah mahdhah berikutnya adalah bersifat sabit atau tetap. Artinya apa? Kalau ibadah itu masuk dalam kategori ibadah mahdhah, ya sejak dulu disyariatkan sampai yaumil qiyamah ya akan tetap seperti itu, tidak akan mengalami perkembangan atau perubahan. Contoh sholat, sejak sholat disyariatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sampai kapanpun yang namanya sholat maghrib ya 3 rakaat. Jangan kemudian, wah sekarang ini musimnya repot Bu, bagaimana kalau sholat maghribnya itu diubah 1 rakaat saja? Tidak boleh. Karena ini adalah termasuk ibadah mahdhah. Ketentuannya sejak dulu sampai nanti ila yaumil qiyamah akan tetap sama. Jadi tidak akan ada perubahan, tidak boleh ditambah, juga tidak boleh dikurangi. Contoh mengenai haji. Yang namanya haji itu ya sejak dulu sampai ila yaumil qiyamah itu dilaksanakan di kota Mekah dan Madinah. Lalu kemudian ada loh di antara umat Islam yang seperti sebagian dari golongan Ahmadiyah itu, tapi tidak semuanya, bukan Muhammadiyah tapi Ahmadiyah. Jadi golongan Ahmadiyah yang ada di India itu mereka punya pemahaman lain. Mereka itu ketika melaksanakan ibadah haji tidak lagi ke Mekah dan Madinah. Mereka punya kota tempat suci sendiri. Nah, ini saya pikir tidak tepat karena haji ini termasuk ibadah mahdhah yang sudah jelas ketentuan dan caranya sudah dijelaskan oleh Allah melalui Rasulnya. Jadi tidak tepat ketika kita Bu saya kok sudah bosen ya haji kok ke Mekah dan Madinah terus, bagaimana kalau kita ke Amerika? Nah, tidak boleh. Ketentuannya seperti itu, maka tidak akan pernah berubah ya, dan seterusnya. Kemudian ibadah mahdhah itu sifatnya adalah ta'abudi. Ta'abudi itu ya pokoknya kita sami'na wa ata'na, manut saja. Tidak boleh ditawar, tidak boleh dirasionalisasi. Misalkan jenengan merasion, kenapa ya kalau wudhu itu yang dibasuh muka, padahal kalau kita wudhu kemudian batal, misalkan kentut, buang angin gitu, yang kentut itu yang belakang Bu, tapi kok yang dibasuh ya, ketentuannya sudah seperti itu. Jadi agama itu apakah logis atau tidak? Sebetulnya agama Islam itu semuanya logis, tetapi kadang rasio kita yang tidak dapat menjangkaunya. Maka kaitannya dengan ibadah mahdhah itu pokoknya ta'abudi. Ta'abudi itu pokoknya ya harus diimani saja. Jadi harus diikuti, tidak boleh dirasionalisasi. Nanti pada akhirnya nanti kita akan seperti golongan Mu'tazilah. Semuanya selalu diukur dengan logika. Kalau logikanya tidak masuk, maka mereka tidak mau mengimani. Yang ini tidak boleh. Kalau ibadah mahdhah itu sifatnya ta'abudi, kita harus tunduk patuh apa yang menjadi ketentuannya. Jadi intinya adalah kalau menyikapi ibadah mahdhah, sikap kita adalah cukup sami'na wa ata'na. Ya, kita harus
kita mendengar, kita ikuti, tidak boleh berkreasi menciptakan ibadah sendiri di luar ketentuan dari syariat. Kemudian kita masuk kepada pengertian dari ibadah ghairu mahdhoh. Jadi ibadah ghairu mahdhoh itu adalah ya ibadah selain yang disebutkan tadi. Jadi kaitannya ibadah yang bersifat umum. Ya, jadi segala amal itu apakah secara hati, lisan atau perbuatan yang dibolehkan oleh Allah, yang diizinkan oleh Allah. Contoh, menuntut ilmu itu apakah termasuk ibadah, Bu? Iya. Ya, kalau panjenengan niati untuk menuntut ilmu itu untuk menghilangkan kebodohan, diniati hanya untuk mencari ridhonya Allah, ini termasuk ibadah. Ibadahnya masuk dalam kategori ibadah ghairu mahdhoh. Maka sebetulnya orang yang berilmu itu luar biasa. Kalau dia itu tahu ilmunya, maka nanti di hadapan Allah itu segala sesuatu selalu diniati karena untuk kepentingan ibadah. Panjenengan bekerja itu juga termasuk ibadah asalkan diniati untuk mencari ridhonya Allah. Yang laki-laki mencari nafkah untuk kepentingan keluarganya itu diniati untuk mencari rizki agar dengan rizki itu kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik, ya itu termasuk ibadah. Jadi panjenengan naik sepeda, jenengan olahraga, itu semuanya bisa dimaknai ibadah asalkan niatnya baik begitu. Kemudian kalau kaitannya dengan ibadah ghairu mahdhoh, kalau tadi ibadah mahdhoh itu adalah hablum minallah, ibadah yang cakupannya kepada Allah. Tetapi kalau ibadah ghairu mahdhoh itu adalah cakupannya hubungannya horizontal yang bersifat hablum minan nas, mengatur hubungan antara manusia satu dengan yang lain. Panjenengan misalkan membuang sampah pada tempatnya itu juga bisa dianggap sebagai ibadah asalkan niat panjenengan adalah agar bagaimana kita itu bisa menyelamatkan kesehatan kita bersama, misalkan seperti itu bisa dianggap sebagai bentuk ibadah yang ghairu mahdhoh. Kemudian berikutnya adalah ibadah ghairu mahdhoh itu bersifat dinamis. Ya, bersifat dinamis itu apa artinya? Bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Taghayyurul ahkam bitaghayyuril azman wal amkan. Kalau ibadah mahdhoh itu bersifat tetap, tidak berubah-ubah. Yang namanya sholat sejak dulu sampai nanti ya seperti itu. Tapi kalau ibadah ghairu mahdhoh beda. Boleh ada inovasi di dalam setiap perkembangan zamannya. Di dalam setiap tempat boleh berbeda. Maka ibadah ghairu mahdhoh ini monggo, yang penting itu adalah baik dan diperkenankan oleh syariat, maka bisa masuk dalam kategori ibadah ghairu mahdhoh. Berikutnya adalah ibadah ghairu mahdhoh itu adalah bersifat ta'akuli. Kalau ibadah mahdhoh itu tadi bersifat ta'abudi. Pokoknya kita itu adalah bersifat sami'na wa ata'na. Beda dengan bersifat ta'akuli. Kalau ibadah ghairu mahdhoh bersifat ta'akuli itu adalah seseorang akan melaksanakan ibadah ketika merasa itu baik menurut akalnya, bisa dirasio gitu. Misalkan jenengan mengapa jenengan itu membantu kepada sesama, itu dianggap ibadah karena dirasio. Bayangkan saja kita itu kan sebagai makhluk Allah yang bersifat makhluk sosial, ya tentu harus membantu antara satu dengan yang lain. Kemudian yang terakhir, ibadah itu disebut sebagai ibadah ghairu mahdhoh, kita bebas berkreasi. Ya, jadi artinya contoh jenengan itu bersedekah. Bersedekah itu wujudnya apa saja monggo. Apakah dalam bentuk traktiran, apakah dalam bentuk pesta, monggo. Niatnya saja yang ditata. Gitu. Jadi monggo, Islam tidak tidak membatasi bentuknya. Yang penting itu adalah sesuatu yang baik diperkenan oleh Allah. Misalkan adalah contohnya bersedekah. Maka nyun sewu barangkali di kelas ini ada yang dari NU, ada yang dari Muhammadiyah. Misalkan ada yang keluarganya memiliki tradisi kenduri, slametan. Lah itu barangkali itu adalah sebagai bentuk perwujudan dari sedekah. Ya, jadi sedekahnya diwujudkan dalam yang satunya diberikan kepada anak yatim, yang satunya dalam mengundang tetangga untuk berdoa bersama, monggo. Jadi ada kreasi tersendiri dalam melaksanakan sodako. Ada yang bentuknya traktiran, ada yang bentuknya tasyakuran, pesta, dan seterusnya, monggo. Yang penting adalah ibadah ghairu mahdhoh ini adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat. Kira-kira seperti itu.